Sementara orang Kristen berada di posisi mana? Halilintar, Tuhan kita mati dan bangkit kembali. Set, diam. Kalian tidak sadar Yesus memberikan 2 tanda. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah ini tutup botol ini yang mau ngomong, silakan. Lanjut, Bang Wani, boleh. Saya dulu Kak. Biarkan saya berceramah dulu lah. Oh ya, Kenapa boleh. Anda ini? Begini, Adam memang memakan satu buah, tapi buah itu adalah sumber segala pengetahuan tentang dosa. Karena Adam memakan buah pengetahuan tentang dosa, maka anak-anak seluruh keturunan Adam akan diperkenalkan tentang dosa. Maka tentang penyaliban Kristus adalah penghapusan terhadap buah yang dimakan Adam itu, yaitu penghapusan buah dosa. Artinya, barang siapa yang masih mengenal dosa, maka dia akan berdosa. Barang siapa yang sudah gila, yang tidak kenal lagi tentang apa itu dosa, maka dia orang merdeka, yaitu anak-anak Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Botol, tutup botol yang dikasih roh, dengar. Kamu jangan bawa-bawa Adam ya. Telah mewariskan. Yang Adam mewariskan itu adalah ilmu pengetahuan, sehingga keturunannya mampu membedakan antara baik dan jahat. Kamu coba baca di dalam Roma 5 nomor 13. Baca itu. Kalau perlu tulis besar-besar. Tulis di dindingmu, dinding kamarmu, supaya setiap kau tidur, kau baca itu dulu. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dosa Adam itu tidak diperhitungkan sampai kepada datangnya Taurat. Berarti terputus di situ, terputus. Tidak ada dosa yang diwariskan. Yang ada yang diwariskan itu hanyalah ilmu pengetahuan. Andai saja tidak ada makan ilmu pengetahuan, maka manusia khususnya ente akan hidup seperti binatang. Tapi sekarang kan juga sama aja kan, tidak ada aturan. Begitu saudara. Harusnya kita berterima kasih kepada Adam. Makanya kami umat Islam menyebutnya alaihi salam. Sementara kalian selalu sibuk aja mengutuk Adam. Gara-gara Adam ini. Musuh kali sama Adam, benci kali sama Adam. Tanpa Anda sadari, dengan memfitnah Adam, itu sama halnya Anda sudah kerasukan daripada setan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, dikatakan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis akan dibuat bermusuhan. Jadi siapa yang memusuhi Adam, berarti dia keturunan iblis. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana Adam dikutuk? Ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Tapi kenapa kemudian saudara mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunan? Coba. Yang memusuhi Adam hanya keturunan iblis. Kalau Anda bukan keturunan iblis, tapi Anda adalah keturunan Adam, berarti Anda adalah manusia yang sudah kerasukan setan. Karena yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Tuhan mengatakan, katanya di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, memusuhi Adam sama halnya
berasal dari keturunan iblis. Makanya ketika Yesus ingin disalib, ingin dibunuh, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dengan kata lain, siapa yang ingin menyalib Yesus, siapa yang ingin membunuh Yesus, bahkan berpikir aja, sekedar berpikir aja bahwa Yesus disalib, maka dia adalah iblis, kata Yesus. Nah, ada satu hal yang menarik tadi yang dijelaskan oleh saudara Suki terkait dengan Matius 12. Saudara, orang Farisi minta tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Sekarang orang Kristen menerima tanda itu enggak? Menerima. Makanya ada peringatan kebangkitan Yesus, ada peringatan kematian Yesus, ada peringatan kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Kristen menerima tanda itu. Tanda angkatan jahat. Nih, tak kasih data di dalam khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2. Nomor 29, Petrus mengatakan begini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Elohim mengangkat sumpah, berjanji kepada Daud bahwa dia, Tuhan, akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Tuhan bersumpah kepada Daud bahwa Tuhan akan mendudukkan salah satu dari keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud. Karena itu, dia telah melihat ke depan, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Bukan bangkit dari kubur maksudnya, tapi seperti bangkit dari keterpurukan Bani Israel, maka di tengah-tengah mereka akan dibangkitkan, akan dilahirkan, akan dihadirkan seorang Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Jadi Mesias itu tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Berarti yang dimaksud di sini, Yesus dagingnya tidak mengalami kematian dan dia tidak ditinggal di... Sorry, Bang Juma, mati lampu tiba-tiba. Ya. lanjut. Ya, Bang Juma, saya mau kembali lagi tadi yang saya ingin tanyakan, karena di dalam hukum Taurat ini saya belum pernah berdiskusi dengan Bang Juma. Ada data-data di dalam Injil itu yang menurut saya muncul satu pertanyaan gitu loh, Bang Juma. Iya, silakan. Saya ingin menanyakan, menurut Bang Juma, apakah Yesus itu mewajibkan pengikutnya itu melakukan hukum Taurat? Dari awal itu dulu ya mungkin. Wajib ya. Baik. Sekarang saya ingin menceritakan sedikit saja dulu. Silakan. Sejarah hukum Tauratnya ini ya. Sejarah hukum Taurat dulu. Kita berawal dari situ dulu. Saya ingin mau startnya tuh dari situ ya. Allah menyampaikan hukum Taurat itu kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, betul ya? Kemudian dari Musa menyampaikan hukum Taurat ini kepada bangsa Israel untuk dilakukan ketetapan dan perintah-perintahnya turun temurun gitu ya. Nah, lalu kita lihat sejarah pada tahun 70 Masehi terjadi peristiwa besar di tanah bangsa Israel itu, di mana bangsa Romawi itu di bawah pemerintahan pimpinan Jenderal Titus melakukan penghancuran terhadap Yerusalem, termasuk bait suci, dan penyerangan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini lenyap. Itu dulu. Dari situ kita melihat fakta sejarah ini. Lalu muncul pertanyaan saya, apakah hukum Taurat ini masih perlu diberlakukan? Dan apakah bangsa Israel ini bisa melakukannya dengan sempurna saat ini? Sementara bait suci itu sudah tidak ada. Maka bagi saya adalah hukum Taurat ini sudah selesai dengan sendirinya.
Ya, jadi dari sini saya berpikiran seperti itu. Karena apa? Mohon maaf. Kalaupun saat ini bangsa Israel itu bisa melakukan hukum Taurat, itu tidak sempurna. Karena apa? Tidak ada bait Allah. Ya, saya mau memastikan bahwa saat ini ketika bangsa Israel itu melakukan hukum Taurat saat ini, itu tidak akan sempurna. Karena tidak ada bait Allah. Nah, itu mungkin dari sana dulu, Bang Juma, saya melihat bahwa oh ternyata ada fakta-fakta sejarah ini yang coba kita perlu discuss lah, mungkin dengan Bang Juma mungkin seperti itu. Itu awalnya dari saya, Bang Juma. Baik, makasih saudara. Ini saudara dari Nasrani ya? Iya, betul. Oke. Kristen. Jadi kalau berbicara terkait dengan hukum Torah, maka tentu sebagai Muslim pegangan kami itu adalah Al-Quranul Karim. Ketika berbicara mengenai Taurat, bukan berbicara mengenai Bible. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak menemukan lagi kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam tidak lagi menemukan adanya ketetapan hukum-hukum, ketentuan, aturan main Tuhan kepada Bani Israel ini sebagai satu cakupan yang sempurna dari Nabi Musa alaihissalam. Maka datangnya Nabi Isa menurut Al-Quran diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam betul membenarkan hukum Taurat, sama seperti Nabi Muhammad membenarkan hukum Taurat, akan tetapi Nabi Isa alaihissalam datang menghalalkan bagi kalian Bani Israel sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Apakah Al-Quran mengada-ngada? Tentu tidak. Apa buktinya? Hari Sabat Yesus metik gandum. Padahal Keluaran 31 nomor 14, siapa yang melakukan aktivitas di luar daripada mengkuduskan hari Sabat, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan kesucian hari Sabatku. Nah, Yesus melakukan memetik gandum, mengobati orang pada hari Sabat. Ternyata Al-Quran betul. Wali uhilla lakum, aku datang menghalalkan, membebaskan kalian ba'dallati hurrima alaikum, sebagian dari apa yang tadinya diharamkan untuk kau tinggalkan. Tuh, jelas tuh Al-Quran mengatakan itu. Artinya, ketika saudara bertanya tentang Torah kepada kami umat Islam, cakupan Torah yang datang pada masa Nabi Musa pada masa Nabi Isa alaihissalam, jangankan pada masanya, sebelum Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia pun, Nabi Musa mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Apa kata Nabi Musa dalam Al-Quran? Wahai kaumku, mengapa kamu sering kali menyakiti aku? Kenapa? Padahal kalian tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Nah, apakah itu ada tertuang di dalam kitabnya orang Kristen? Orang Yahudi yang digunakan oleh orang Kristen hari ini? Ada. Contoh di dalam Matius 34, di situ diterangkan, kata Yesus, kata Musanya, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian telah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apatah lagi nanti ketika aku tak ada. Nabi Musa kemudian perjanjiannya sering diingkari dan diingkari oleh kaumnya sendiri. Makanya diterangkan di dalam Yeremia 31 itu, 31, 32, 33, endingnya di 34, bahwa Nabi Musa perjanjiannya dengan Tuhan selalu diingkari oleh umatnya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ketika masa Nabi Musa aja sudah mengalami penyelewengan pengajaran, bagaimana sama Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana setelah Nabi Isa alaihissalam? Maka tidaklah mungkin Torah itu masih bisa kita buktikan kebenarannya kalau kita melihat dari keseluruhan
maka mungkin masih ada yang menjaga tradisi Torah itu. Masih ada. Tetapi dasar pijakannya apa? Dari mana mereka tahu tangga sanadnya itu benar? Nah, maka Al-Quran datang kemudian menyatakan diri, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Kita ingin berpegang teguh kepada Torah, tapi kita nggak tahu mana kitabnya. Kita ingin berpegang teguh kepada Injil kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus, tapi kita tidak tahu mana kitabnya, mana ketentuan itu, mana hukum-hukum itu. Maka satu-satunya pegangan kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, persis apa yang saya duga tadi, Pak. Persis sama dengan yang disampaikan Bang Zuma. Persis sama. Kembali saya mau masuk lagi meneruskan cerita saya tadi yang di awal. Saya mau kembali masuk ke dalam Injil tentang Yesus, ya. Jadi Yesus itu dengan pasti itu mengetahui, ya, akan terjadinya peristiwa lenyapnya bangsa Israel ini, di mana dapat dilihat dalam Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk bangunan bait Allah itu. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan runtuh. Nah, kalau Yesus tahu akan kejadian yang akan datang ini, maka bagaimana Yesus mengantisipasi? Nah, dalam pikiran saya seperti itu, bahwa ketika ini ada peristiwa seperti itu, lalu Yesus tahu, kemudian Yesus ini mengantisipasinya bagaimana? Nah, saya menemukan datanya lagi di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Bagi saya, langit dan bumi bangsa Israel itu telah lenyap karena kejadian itu yang saya sampaikan tadi di awal. Maka sejak peristiwa itu selesailah hukum Taurat. Itu pikiran saya, itu pendapat saya. Begitu Bang Zuma. Ya, Iya. mungkin ya. Oke. Satu hal yang menarik ketika saudara kita membawa Matius 24. Ada masa di mana Yesus kemudian marah besar kepada Bani Israel. Jadi Yesus itu tidak mulu-mulu dia itu menghindar, sembunyi, kemudian selalu mengucilkan diri. Yesus ada masa di mana dia juga marah, sampai dia obrak-abrik kemudian meja penjual-penjual yang ada di bait suci itu. Yesus tampil kemudian di tengah-tengah orang Farisi. Semua orang-orang yang ada di Aule, orang-orang yang ada kemudian Yerusalem pada masa itu. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Yesus marah. Apa kata Yesusnya? Dalam Matius 23. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan. Lihatlah, rumahmu ini akan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, kepada kalian wahai ahli Taurat, orang-orang Farisi, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa, dalam prosesi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Matius, Yohanes,
menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi kenapa ada pertanyaan terkadang tidak sanggup dijawab dengan logika sehat? Kenapa Nabi Isa yang harus terangkat ke langit? Kenapa Nabi Isa yang harus turun kedua kalinya? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang harus turun kedua kalinya? Untuk apa Nabi Muhammad turun kedua kalinya? Sedangkan umatnya menerimanya, umatnya tak menuhankannya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, cakupan kedatangannya yang kedua ada untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya itu sendiri. Makanya orang-orang yang menuhankan Yesus di hadapan Tuhan Yesus, Yesus akan mengusir orang-orang ini dengan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nabi Muhammad tidak perlu turun. Nabi Muhammad tidak perlu kemudian keluar dari alam barsyah, karena beliau Nabi Muhammad telah menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus harus turun? Karena Yesus kelak akan menjadi saksi di hadapan Tuhannya ketika dia sudah disidang oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu jelas itu. Jadi kedatangan Yesus membuat orang Kristen gembira. Salah Kristen ini, salah sekali. Harusnya kalian takut dengan datangnya Yesus yang kedua kali. Kenapa? Kalianlah terdakwanya. Kalian yang terdakwa. Yesus datang menjadi hakim. Siapa terdakwa? Siapa tersangka? Kalian Kristen. Apa buktinya? Al-Quran menjelaskan itu. Alaihim syahida, alaihim syahida. Dan Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Si hakim mengusir siapa pada saat itu? Sang terdakwa. Kemana terdakwa akan pergi? Penjara. Mana penjara itu? Neraka jahanam. Jadi jangan salah saudaraku. Ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan hal demikian, Al-Quran datang meluruskan segala fitnahan terhadap Nabi Isa. Namanya pun dipalsukan menjadi Yesus. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 23. Bahwa orang-orang pengikut angkatan jahat tidak akan mungkin lepas dari api neraka jahanam. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihat, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadah, dan kau aniaya dari kota ke kota. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Ini jelas ini. Sementara orang Kristen berada di posisi mana? Halilintar, Tuhan kita mati dan bangkit kembali. Sut, diam. Kalian tidak sadar, Yesus memberikan dua tanda. Tanda yang pertama, anak manusia keluar dari tengah kuburan. Tanda yang kedua, anak manusia keluar dari tengah langit. Di mana posisinya Kristen? Posisi Kristen sayang sekali berada pada posisi anak manusia keluar dari tengah kuburan. Sedangkan keluar dari tengah kuburan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan tanda untuk angkatan benar adalah anak manusia akan keluar dari tengah langit. Subhanallah. Mana bukti bahwa angkatan benar itu diberi tanda bahwa anak manusia akan bangkit dan akan keluar di tengah langit? Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27, 20 dan juga nomor 30. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Tanda benar adalah Nabi Isa alaihissalam akan tampil di tengah-tengah langit
dan seluruh manusia akan menatapnya sebagaimana yang dituliskan oleh kitab Matius 24 nomor 27, tanda kedatangan Yesus yang benar adalah anak manusia Yesus akan tampil di tengah langit, sama seperti Al-Quran surah Zukhruf ayat 61. Sedangkan yang tampil di tengah kuburan itu adalah tanda untuk angkatan jahat, dan Kristen sayangnya percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Saya kira begitu saudara Nasrani. Mohon maaf jika kemudian Anda tidak menerima, tidak mendapatkan poin dari jawaban saya. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Saya senang berdiskusi seperti ini untuk menyempurnakan iman saya, Bang Juma. Itu selalu Silakan. saya katakan. Terima kasih, Bang Juma. Saya lebih suka ke Bang Juma. Bukan lebih suka, maksudnya saya senang berdiskusi dengan Bang Juma karena menurut saya Bang Juma memiliki data-data di dalam Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dapat disesuaikan. Jadi di dalam pemikiran saya tadi sebelum Bang Juma naik, tadi Bang Juma ada di bawah sebelum naik, saya sudah mengatakan teman-teman ini selalu ada 3 pokok. Saya selama ini mengikutin ya, bahkan mulai dari dulu jauh sebelum saat ini, ada 3 pokok saja yang selalu ingin didiskusi, baik dari Muslim ke Kristen. Apa itu? Pertama, masalah ketuhanan Yesus. Yang kedua, masalah kematian Yesus. Dan yang ketiga adalah masalah hukum Taurat. Tadi Bang Juma masuk ke dalam ketuhanan Yesus dan masuk ke dalam kematian Yesus. Saya tidak masuk ke sana dulu Bang Juma karena saya sudah pernah berdiskusi dengan Bang Juma. Saya sudah dapat poin-poinnya dan kita pernah berdiskusi di sana. Tetapi di dalam hukum Taurat ini saya belum pernah diskusi sama Bang Juma. Makanya saya ingin kembali menarik ke Bang Juma masuk, bahwa Bang Juma tolong melihat, pertanyaan saya kembali ulang. Apakah Yesus ini mewajibkan pengikutnya itu melakukan hukum Taurat? Gitu loh. Jadi mohon maaf, saya ingin Bang Juma masuk kembali ke dalam Injil dulu. Saya tadi poinnya yang Bang Juma sampaikan dari Al-Quran itu kok sepertinya persis sama dengan pikiran saya gitu loh. Jadi tadi saya katakan bahwa persis sama pikiran saya dengan apa yang tadi pertama kali Bang Juma sampaikan. Tetapi saya ingin masuk lagi ke dalam poin-poin saya bahwa hukum Taurat ini Yesus ini mewajibkan enggak? Karena ketika nanti Yesus enggak ada ini, hukum Taurat ini yang mau saya bahas sebenarnya poinnya saya. Bang Juma paham ya? Moga-moga Bang Juma paham maksud saya. Karena apa? Ketika Yesus ini sudah nggak ada, ini hukum Taurat ini wajib atau tidak diikutin oleh pengikutnya? Mohon maaf, pengikutnya saya mengakui bahwa saya pengikut Yesus gitu loh. Jadi hukum Taurat ini wajib tidak dijalankan. Nah, kembali lagi saya tadi menekankan bahwa hukum Taurat itu bukan hanya berisi tentang isinya itu bukan hanya tentang masalah keesaan Allah ya betul. Tetapi banyak sekali gitu loh. Termasuk tadi sebelum Bang Juma turun, Bang Juma menyebutkan banyak sekali hukum Taurat yang ada di dalam isinya itu. Itu yang sebenarnya yang ingin saya diskusikan sebenarnya Bang Juma. Nah, saya mau kembali lagi supaya sebenarnya sih saya mau simpel saja dengan hukum Taurat ini karena dari awal saya ingin menarik Bang Juma supaya mari, apakah data-data yang saya sampaikan ini Bang Juma setuju atau tidak seperti itu. Nah, saya ingin kembali melihat urutannya dari tadi sampai sekarang ya. Ketika kita masuk lagi kembali ke dalam Injil, sekarang kita lihat di dalam kehidupan Yesus bersama bangsa Israel, kurang taat apa para ahli-ahli Taurat itu dalam menjalankan semua ketetapan dan perintah hukum Taurat? Kurang apa lagi ya? Saya menemukan itu namanya aja ahli Taurat, berarti dia pasti menjalankan semuanya tanpa pengecualian. Oleh karena itu mereka disebut ahli Taurat gitu loh. Namun apa yang terjadi? Yesus tetap mengecam mereka loh sebagai keturunan ular beludak. Wah, itu yang membuat saya kaget. Orang seahli Taurat itu pasti menjalankan itu ketetapan itu detail sekali kan. Tapi Yesus tetap mengecam mereka sebagai keturunan ular beludak.
Seharusnya mereka itu mendapatkan keistimewaan, tapi nyatanya kan tidak seperti itu, berbeda. Kemudian begitu pula sebaliknya, Yesus itu dituduh melanggar hukum Taurat oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak pernah meminta maaf atau melakukan perbaikan. Seperti yang tadi Bang Zuma katakan, waktu hari Sabat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebenarnya menurut mereka. Itu kan sebenarnya contoh-contoh bahwa Yesus sendiri pun, halo, ya, halo, Lanjut. ya, Yesus sendiri pun dituduh melanggar hukum Taurat oleh ahli-ahli Taurat itu. Tetapi Yesus tidak pernah minta maaf atau melakukan perbaikan akan hal itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Hukum Taurat itu sudah bukan lagi masuk ke dalam aspek agama, tetapi sudah masuk ke aspek yang lain, yaitu aspek sosial. Sehingga kondisinya seperti itu, hukum Taurat itu sudah tidak wajib untuk dipertahankan. Itu pandangan saya, itu pemikiran saya gitu loh. Artinya apa? Ini hukum Taurat ini sudah bukan lagi aspek agama, tapi aspek sosial yang banyak muncul di sana. Ya, demikian Bang Zuma. Saya mau pelan-pelan satu poin apa yang ada di pikiran saya, satu poin ingin saya keluarkan supaya kita enak berdiskusi, enggak sekaligus gitu loh. Demikian Bang Zuma. Baik. Yesus menerangkan di dalam Matius 23 yang saudara bawa tadi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa katanya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus itu simpel. Lakukan segala perintah Tuhan. Sudah wahai guru, kalau begitu jual seluruh hartamu. Sudah kamu lakukan. Pemuda ini agak pusing. Wah, bahaya ini kalau jual seluruh harta. Kalau itu sudah kau lakukan, kata Yesus, barulah kau mengikuti aku. Artinya bahwa seorang yang benar dalam kehidupan keberagamaannya, rutinitas agamanya harus berlandaskan terhadap apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Nah, apakah Yesus masih mengkuduskan hari Sabat? Tidak. Terbukti hal itu terjadi, bukan? Maka tak ada sedikit pun beban bagi kami umat Islam ketika dikatakan bahwa Yesus sudah tidak lagi melanggengkan hukum Torah. Kenapa? Karena kehilangan arah. Kehilangan arahnya itu kemudian dia hanya datang membenarkan hukum Torah yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia sendiri memiliki kemudian kaidah pengajaran yang tersendiri. Yang ketiga, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti poinnya, orang bisa masuk surga bukan hanya sekedar melaksanakan hukum Taurat, tetapi masih ada hukum-hukum di luar daripada itu. Al-Quran menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nilladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasuli nabiyil ummil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada utusan, tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang tidak sanggup membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini kemudian diterangkan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Nabi Musa itu datang kepada kaumnya untuk memberi petunjuk kepada kaumnya,
kaumnya kemudian tegar tengkuk terhadap hukum yang didatangkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, saya kira begitu saudaraku, bahwasanya Yesus sendiri mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti Yesus mempersyaratkan 2 poin. Yang pertama, untuk masuk surga harus memiliki agama. Yang kedua, agama itu harus lebih sempurna daripada agama ahli Taurat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Saya senang tadi poin-poinnya kita sudah hampir sama. Cuma ini yang menurut saya penting ya. Tadi ada juga dari Bang Fredrik ya, siapa itu, menanyakan dalam Matius 8 ayat 5. Saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Mari kita lihat peristiwa dalam Matius 8 ayat 5 ya. Ini mungkin jawaban saya kepada teman-teman muslim yang selalu menanyakan, menyampaikan bahwa Yesus datang hanya kepada bangsa Israel ya. Jadi jawaban saya di sini. Moga-moga teman-teman yang lain tadi sebelum Bang Juma naik ada juga yang menanyakan kepada saya seperti itu Bang Juma. Jadi sekaligus saya ingin menjawab bahwa jawaban perkataan Yesus, aku datang hanya untuk kepada bangsa Israel, itu bisa kita lihat di dalam peristiwa dalam Matius 8 ayat 5. Saya bacakan ya sebentar. Datanglah seorang perwira dan memohon kepada Yesus. Katanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini seorang perwira loh, dari bangsa Romawi yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan bawahannya yang sakit. Bangsa Romawi ini yang saat itu menjajah, menindas dan menekan bangsa Israel. Ya, meskipun demikian Yesus tetap ya melihat bahwa kalau ini bangsa lain, seharusnya Yesus tidak perlu repot-repot menyembuhkan, betul ya? Karena ini bangsa lain. Kalau perkataan Yesus, aku datang hanya untuk kepada bangsa Israel, ngapain repot-repot Yesus ini menyembuhkan orang Romawi ini? Ya. Kalau perkataan tadi, Yesus datang hanya untuk bangsa Israel. Ya, saya ingatkan lagi. Tetapi apa yang terjadi sangat berbeda. Yesus tetap menyembuhkan. Alasannya apa? Bagi saya, kenapa ini bisa terjadi? Karena bangsa lain yang percaya akan keselamatan datang dari Yesus. Bahkan Yesus sendiri terakhir kali memuji dengan berkata apa? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, jadi kesimpulan saya adalah, tadi teman-teman semua di atas menanyakan bahwa Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Ini ada satu peristiwa seperti ini. Kesimpulan saya adalah perkataan Yesus ini kepada seorang perwira yang bukan dari bangsa Israel, tetapi dia percaya bahwa keselamatan itu datang dari Yesus. Jadi saya pun mengimani seperti itu gitu loh, bahwa bangsa lain yang bukan bangsa Israel yang percaya kepada Yesus akan datang juga mendapatkan keselamatan. Ya, jadi teman-teman yang tadi menanyakan, jawaban saya seperti itu. Ya, ada di dalam Matius 8 ayat 5. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Ya, silakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapati dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengarkan itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka, kepada pengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi gini saudara, ini kejadian pernah juga terjadi kepada seorang wanita Kanaan. Ketika seorang wanita Kanaan teriak-teriak ingin anaknya disembuhkan, maka Yesus mengajak muridnya kemudian untuk mengusir orang tersebut. Tapi orang itu sungguh-sungguh serius. Dia benar-benar yakin bahwa yang bisa menyembuhkan adalah Yesus. Dia datang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan tidak layak kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa jawaban wanita itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus lalu mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maka seketika anak wanita tersebut sembuh. Kalau saya menilai terkait pengajaran Yesus, yaitu untuk datang menyelamatkan Bani Israel, karena memang Bani Israel ini adalah umat pilihan tadinya, yang membangkang, kemudian setelah melakukan perjanjian-perjanjian lantas diingkari perjanjian-perjanjian itu. Maka Tuhan kemudian mengutus Yesus kepada mereka, agar mereka kembali kepada hukum yang telah diperjanjikan kepada Nabi Musa. Nah, terkait dengan prajurit tadi, seibarat seorang dokter yang diutus kemudian ke Jakarta, di dalam perjalanannya di tol Bandung antar Jakarta dengan Bandung, ada orang yang pingsan kemudian. Sebagai seorang dokter, tentu kode etiknya, meskipun dia diutus kepada orang yang ada di Jakarta, tapi karena dia adalah seorang dokter, dia adalah seorang pengusap, maka ketika itu dia bisa menyembuhkan atau mengobati orang yang ada di tol Cipularang. Begitulah Yesus. Ketika dia datang, kemudian dia melihat ada orang percaya kepada dia, boleh dia obati, boleh. Kenapa tidak? Karena itu adalah kode etik. Dia diberi wahyu, dia diberi mukjizat oleh Tuhan. Bukan dikatakan barang siapa kamu datang hanya untuk mengobati, tidak. Tapi ketika berbicara mengenai berbicara mengenai konsep ketuhanan, ketika berbicara mengenai konsep keberadaannya sebagai Mesias, maka dia diutus hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tapi mengenai mujizat-mujizat, kepada siapapun dia boleh lakukan itu. Karena itu adalah merupakan kode etik sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan sebagai duta Tuhan di atas muka bumi. Maka Yesus mengatakan, aku belum pernah melihat iman seperti ini di tengah orang-orang Israel. Kenapa? Seorang prajurit ini begitu tunduk kepada Yesus, begitu sopan, begitu hormat kepada Yesus. Sedangkan orang-orang Israel justru menolaknya, justru melemparinya batu, bahkan berupaya ingin membunuhnya. Ada di luar Israel yang memperlakukannya begitu hormat. Maka Yesus mengatakan, jadilah seperti apa yang engkau percaya. Tapi bukan berarti merusak tatanan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, enggak. Tetap saja, maka kami pun umat Islam kena imbasnya. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kami pun umat Islam mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka dikatakan kemudian dalam data itu, kamu akan melihat orang datang banyak dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga.
Siapakah mereka ini? Mereka yang beriman kepada kitab-kitab, mereka yang beriman kepada para nabi, mereka yang beriman kepada para malaikat, mereka yang beriman kepada hari kiamat, mereka yang beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tak ada gangguan di situ. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini adalah ketika kemudian nubuatan yang ada dalam diri Yesus, dalam pengajaran Yesus itu sudah tergenapi. Tetapi kemudian kita tidak mengikuti nubuat itu. Apa nubuatnya? Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, aku datang sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel, lalu membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku yaitu Torah, dan membenarkan akan datangnya seorang yang membawa kabar gembira bernama Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika utusan itu datang, mereka Bani Israel hanya mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu nubuat. Apakah ada hal itu dituangkan kemudian di dalam kitabnya orang Kristen? Ada. Aku memang harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Namun apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Dan ketika ia datang, dia akan bercerita, dia akan mengatakan, dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang, dan dia akan memuliakan aku. Dia akan datang mengajarkan segala hukum-hukum, dia akan mengajarkan segala keadilan dan penginsapan akan dunia. Siapa yang datang setelah Yesus? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran yang datang, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan adalah yang diterima dari Tuhannya untuk ia katakan. Dan siapa dia yang memuliakan Yesus? Paulus? Tidak mungkin. Satu-satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 jelas indikasi datangnya seorang nabi, roh kebenaran. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa yang datang mengajarkan hukum-hukum, segala hukum dan keadilan pengisapan dunia akan dosa, dan juga memuliakan Yesus hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Saya kira begitu, Ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau saudara kemudian mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel, saya katakan ya. Siapapun, kami umat Islam juga beriman kepada beliau. Tetapi dalam hal akidah, tapi dalam hal ajaran, keagamaan, beliau diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Tapi kalau anda ingin beriman kepadanya, silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada larangan kemudian jangan kau imani aku, jangan kau terima aku. Tak ada itu. Orang Kanaan diobati anaknya, orang kemudian prajurit Romawi diobati juga prajuritnya. Akan tetapi jangan anda menganggap Yesus itu untuk anda, lantas anda jadikan Yesus itu Tuhan. Tapi kalau Yesus untuk anda jadikan Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang kemudian untuk sebagai jalan keselamatan manusia, silakan aja. Tak ada larangan untuk itu. Tetapi kalau sudah datang Islam kepada saudara, maka berimanlah kepada Nabi Muhammad dan berimanlah juga kepada Yesus alaihi salam. Saya kira begitu. Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Saya sebenarnya dari tadi Bang Juma sepertinya ingin masuk tentang masalah ketuhanan Yesus, tapi saya nggak ke sana dulu. Saya ingin tetap fokus di hukum Taurat dulu ya. Dari tadi ketarik keluar ke sana, tapi nggak apa-apa. Saya cuma mau titip pesan saja kepada Bang Juma ya. Karena seringkali Bang Juma dan teman-teman itu mengatakan, ataupun mungkin iya mungkin tidak, mohon maaf kalau salah ya Bang Juma ya, mohon maaf ya, saya minta maaf dulu nih Bang Juma, mohon maaf. Jangan pernah lagi mengatakan perjanjian lama itu adalah Islam, atau sering didengar menyebutkan Yesus itu adalah Islam. Nanti teman-teman sendiri loh yang akan kerepotan. Perjanjian lama itu adalah milik orang Israel. Dan sekarang kali alasannya karena Yesus, mohon maaf, disunat, puasa, mati di kafan. Maka Yesus itu disebut Islam. Pendapat itu menurut saya perlu direvisi. Karena nanti teman-teman sendiri yang kerepotan.
Karena bukan hanya Yesus sendiri yang melakukan pada saat itu pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi semua bangsa Israel melakukan hal yang sama. Kalaupun dipaksakan, pertanyaan saya adalah apakah teman-teman mau disebut Islam adalah Israel? Ataupun sebaliknya, Israel mau disebut Islam? Pasti tentu tidak kan? Ya, jadi semoga pandangan teman-teman itu ketika saya ngomong ini, saya cuma minta tolong direvisi karena nanti teman-teman sendiri yang kerepotan. Ya, itu titip pesan saya saja kepada Bang Zuma dan teman-teman yang mendengarkannya, karena kok nggak pas gitu loh, seperti itu. Oke, Bang Zuma, saya masih banyak data, cuma dari tadi Bang Zuma sudah ending, mungkin saya menyudahi dulu Bang Zuma data-data saya ini. Jadi sebenarnya masih ada, cuma saya melihat Bang Zuma dari tadi sudah mendekati mau ending. Jadi ya titip saya, pesan saya terakhir itu yang tadi itu saya sampaikan. Itu aja dari saya, Bang Zuma. Terima Baik, kasih. saudara. Baik. Sama-sama. Ya, jadi saya sikapi pernyataan Anda yang terakhir. Saya menghargai itu. Tapi ada satu hal yang perlu menjadi catatan penting. Islam itu artinya selamat, damai sejahtera, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kabar damai, aman, sentosa. Sedangkan Anda lihat di dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, yaitu rancangan shalom. Shalom. Salam. Selamat. Damai sejahtera. Kesejahteraan. Damai sentosa. Tidak was-was. Tidak khawatir. Yakin sepenuh hati akan keselamatan. Shalom. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancanganku tentang kalian? Yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom. Islam. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan Kristen yang akan diusir dan tidak dikenal, tetapi justru Islam. Maka Al-Quran menerangkan kemudian ketika kami berbicara tentang kebenaran, wa man yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Maka ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, muslimlah, maka dia menjawab, aslamtu, aku muslim, aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim muslim, berserah diri berarti dia mau selamat, berarti dia Islam. Islam itu netral. Tidak seperti Yahudi. Disebut Yahudi karena hanya untuk keturunan Yakub. Disebut Nasrani karena hanya agama dari kota Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Islam tidak mengenal suku, bangsa, bahasa, warna kulit, geografis dan seterusnya. Iskallahu rabbuhu aslim. Aslim, Islam, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri. Siapa yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia selamat. Siapa yang selamat? Islam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida
wa nahnu lahu muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut menjemput Yakub? Ketika kemudian Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah wahai anak-anakku sepeninggalku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami semua anak-anakmu berserah diri kepadanya. Muslim. Muslim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan Tuhan dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami semua berserah diri kepadanya. Muslim. Bahkan Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Muslim. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan Islam. Damai sejahteraku, Islamku, shalom untukmu. Berarti para nabi sudah mengajarkan Islam, dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus mengajarkan berserah diri hanya kepada Allah. Apa buktinya? Anda boleh baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu, orang Cina harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Belanda harus tahu, di luar Yahudi harus tahu, seluruh dunia harus tahu. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Subhanallah. Yesus seorang Muslim, berserah diri. Jadi kami umat Islam tidak akan pernah gengsi mengatakan bahwasanya apakah para nabi mengajarkan Islam? Ya, karena Islam itu adalah damai sejahtera. Apakah nabi mengajarkan damai sejahtera? Apakah nabi mengajarkan keselamatan? Ya. Nabi Ibrahim mengajarkan keselamatan, Nabi Musa mengajarkan keselamatan, Nabi Daud mengajarkan keselamatan, Nabi Salomo mengajarkan keselamatan, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yesus, seluruh nabi mengajarkan keselamatan. Dengan kata lain, seluruh nabi mengajarkan dinul Islam. Tapi ada tapinya. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Berarti ajaran Islam yang ada pada Yesus belum sempurna. Ajaran Islam, ajaran selamat, ajaran damai sejahtera yang ada pada Nabi Musa belum sempurna. Maka dikatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu sebagai pegangan hidupmu. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matullahi alaikum, dan seterusnya. Artinya bahwa ada perintah di ujung perintah Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, Islam. Aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan Kristen. No, aku tinggalkan shalom. Ma makna shalom fil lugatil Arabiyah? Islam salama. Maka Yesus dan para nabi meninggalkan Islam, bukan Kristen. Saya kira begitu, saudara. Jadi bagi kami, ketika kami memberikan argumentasi, kami punya dalil, kami bisa mempertanggungjawabkan. Sekali lagi Yeremia 29, di sana sangat jelas dikatakan nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom. Sekira sudah cukup, saudara. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman kita yang lain. Silakan. Ya, baik. Saya minta pamit izin dulu ya. Ya, silakan saudara Nasrani. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Selamat malam Bang Juma, Bang Andi. Ada Pak Suki di sini. Mantap. Iya, Bang Hos. Ya, silakan Bang. Iya, saya baru naik ya, jadi nggak tahu tadi apa ininya.
Tapi yang jelas si Edis TV sama si RK lagi entah mau rekonsiliasi atau lagi mau belajar si RK-nya. Tapi yang jelas yang tadi saya dengar si Edis TV udah berkata bahwa nggak setara, Bapa dan Yesus itu nggak setara. Itu baru mantap. Belum pernah dia mengatakan itu. Tadi dia mengatakannya mantap. Itu. Semakin terguncang berarti orang-orang di Semakin terguncang Oten, betul. Semakin terguncang Oten. Tapi itu Alkitabiah. Logika sehat ini Oten kan? Konten ya. Iyalah Oten. Oh. Jadi terguncang Oten juga. yang waras Alkitabiah. Iya iya iya. Iya betul tuh. Cepat sekali kata Bang Juma itu. Terguncang Oten. Karena selama Mereka ini berharap jawabannya nggak seperti itu. Ternyata seperti itu. Wah. dan Diam Edis dia, ini Kak. mereka suka tiba-tiba mengecewakan mereka, itu bahaya itu. Iya. Dibenci dan disuka, itulah dia mungkin jadinya tepatnya. Iya. Benci tapi rindu. Disuka ketika Edis menghujat Islam, dibenci ketika dia mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Tapi yang lebih konyol lagi tadi Bang Juma, si Bang Rudi Iskariot. Apa katanya? Ternyata dia honest ternyata, tapi ngaku-ngaku Tritung. Akan itu yang kebanyakan terjadi. Oh, Itu iya, ngaku-ngaku iya honest tapi ngaku Tritung. Tapi atau dia nggak sadar kalau dia sebenarnya honest. Dia selalu ngaku Tritung. Nah, Malu jadi mungkin juga, tadi, bisa jadi dia malu. Iya bisa jadi malu ya betul. Malu Iya. kayaknya si Rudi sekarang sebenarnya malu jadi honest. Cuman enggak. Betul malu. Aku udah lihat tuh, malu dia jadi honest. Si Edis TV ini kan pintar mengapainya. Aduh nanti Rudi Iskariot nanti kau mengadu sama si Mikana, katanya kan si pala si Rudi Iskariot. Ngapain pun aku mengadu sama si Mikana, kan mbahnya honest dia. Edis TV pintar kali mencegat ya katanya. Provokasi aku katanya. Nah yang paling jelasnya tadi Bang Juma, jadi masalah tentang Yesus disunatkan itu. Nah, Yesus dibawa kepada Tuhan kan gitu kan? Iya. Setelah genap berumur 8 tahun, maka Yesus dibawa kepada Tuhan untuk disunatkan kan gitu kan? Iya. Nah kan Itu yang kalau dibawa di Edis. situ kan jelas Tuhan di situ bukan Yesus maksudnya yang terakhir itu ke bapaknya maksudnya gitu. Nah Rudi Yohanes kan nggak terima, ya bukan lah. Nah, terus di Steve nanya, terus masuk sama siapa itu? Iya sama Yesus sendiri. Ya ketakutan. Ada tuh honest kau. Honest berarti, ya betul. Si Rudi. Nah sekarang sama si RK sekarang mungkin entah lagi rekonsiliasi atau gimana. Tapi jadi seru. Nah, Tapi itu katanya seru, RK tadi. ini, RK mau berhenti gara-gara dikecam sama netizen. Manja Tapi kali. kayaknya bangkit lagi dia kayaknya didukung juga mungkin sama yang lain. Janganlah langsung ngambek gitu kan. Oh, iya, iya, Rame iya. kan gitu. Kalau dia Sama seperti kan anu jadi berarti kan. Bang. Sama seperti Rudi berarti menjilat ludah sendiri. Aku tidak mau lagi jadi debater, tidak mau lagi. Aku mau tinggalkan dunia debat. Dia udah pamit waktu itu kan. Begitu sudah aman-aman, tidak ada lagi laporan-laporan. Muncul lagi dia berdebat. Kayak anak-anak ya kan ngegerta ininya, ngegerta netizen. Betul. Netizen digertaknya. Aku tidak mau lagi, kata dia gitu. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa netizen. Cobalah kita bicara. Cuman berdua di sini, tidak ada yang nonton. Baru 1 jam udah tidur. Karena ada netizen yang ngetik di bawah, yang tepuk tangan di bawah, yang ada di YouTube, yang menyaksikan kita. Makanya kita meskipun ngantuk tetap semangat gitu loh. Bagaimana saudara-saudara netizen? Benar nggak? Benar dong. Itu kayak mesin ketik itu. Tiba itu. Nah, ketikan di YouTube kencang, yang di bawah TikTok kencang tuh. Coba kalau cuman kita di sini, siapa yang mau lihat Bang Suki berjam-jam? Nggak ada. Jadi netizen itu nggak perlu dikecam, ditegur sedikit-sedikit boleh, sebagai intermezzo, sebagai retorika aja. Tapi kalau sampai dimarahi, ku lihat PT-nya itu dia marah-marah sama netizen.
Kenapa ini? Netizen pula diajak bersumpah. Ada gangguan jiwa itu kalau netizen yang dilawan. Netizen mah bebas. Iya. Oke lah, Bang Juma dan semuanya, aku mau Oke, turun oke, dulu. oke. Biar Ntar naik dulu. Onenes ya kan. Ntar Kalau dulu, aku jadi naik dulu Onenes kamu, kan naik. ntar dulu kamu mereka kongsi pecah ini. Mungkin lagi proses rekonsiliasi nih, cuman agak berliku-liku jalannya. Oke lah, begitu dulu. Susah mereka konsili, susah. Kenapa? Karena iri hati itu loh, masalah donasi. Susah kalau udah berbicara duit, nggak bisa akur itu orang. Iya ya Bang Andi. Iyalah, faktor itulah kecemburuan. Dari dulu kan di Zoom, siapa yang gede, dia yang di sentimen. Dulu Mikana kan gede tuh followernya gitu, sentimen sama Mikana. Giliran Mikana berganti Denom, ditinggal. Sekarang Edis dijual ke luar negeri, diekspor. Karena di sini kayak barang gitu, diekspor untuk menghujat, banyak followernya. Setelah tahu Edis saksi Jehovah, yang pernah ngasih duit ke dia kayak nggak ikhlas deh. Ada ibu-ibu tuh jadi korbannya gitu. Mulai di mana ada mau mendukung saksi Jehovah, Yesus bertuhan. Hilanglah ciri khas Kristen kalau Yesus punya Tuhan. Hilang Kristennya di situ, dianggap sesat. Datang wak labu seakan Trinitas, pada cara menjelaskannya ke Wanes juga. Datang Wanes, bapak yang tertikam. Udah, gimana mau konsili itu? Pendapat yang paling basic berbeda, susah. Jalan keluarnya konsilinya syahadat, selesai. Ya Banyuma ya, konsilinya di situ syahadat. Betul sekali, betul.